buat kalian semua yang pendukung Sarwenda dan Gio mungkin harus kuat-kuat hati karena akan terus dibully. Dan ini kayak menjadi akan semakin ramai ke belakangnya. Ngopi murah di rumah seperti itu ya. Rumah lain kan juga ada gitu loh. Atau sewa rumah kayak gitu loh. Kenapa harus rumah yang sekarang lagi dibayar dibicarakan karena dianggap bulanannya nggak dibayar. Itu kan sesuatu yang blunder of the blunder gitu. Ya, jangan diumbar ke sosial media atau disuarakan ke publik. Karena ini hanya akan menambah noise atau kegaduhan-kegaduhan yang tidak diperlukan, yang akan malah menjadikan blunder part-part berikutnya. Diterpa berbagai blunder. Ini masih jodoh atau sebenarnya mereka ini, apakah cobaan-cobaan ini akan menghalangi pernikahan suci mereka dan kebahagiaan hingga akhir hayat kelak? Oke, Mas Denny, ini rame gara-gara sebenarnya saya nggak tahu ya, soalnya video aslinya sudah tidak lewat di timeline saya. Oh, masih ada di tempatnya Ruben Onsu? Iya, tapi masih ada di tempatnya Ruben Onsu. Kemarin lewat di timeline saya di tempatnya Ruben Onsu kayak itu di minta balik nggak duitnya mana Nescafe? Nggak dilunasin kayaknya. Nggak, cuma maksudnya nggak, tapi gini, saya kenal Sarwenda dan tapi itu sih konyol ya, maksudnya saya heran, apa kalian nggak ada seorang apa ya kalau dibilang itu ya, konten koordinator yang mikirin itu tuh akan menimbulkan serangan gitu loh, maksudnya apa ini disengaja gitu? Kalau iya, ini saya pikir kita akan lihat ya, penjualan kopi Nescafe yang 7.000-an itu akan naik atau enggak gitu. Tapi aduh, itu sih kalau menurut saya sih parah banget sih, karena pas tayang pertama kali itu saya malah nontonnya karena saya nge-follow Ruben Onsu juga ya, jadi kayak kenapa bisa seperti ini? Walaupun kalau saya nggak keliru ya, oke, Koko Ruben, maaf kalau saya salah, katanya itu merupakan akhirnya diberikan ya kepada Sarwenda. Iya, pas cerai. Tapi kan di kala seperti ini, di momen seperti ini kan jadi gimana gitu loh ya. Jadi ya buat kalian semua yang pendukung Sarwenda dan Gio mungkin harus kuat-kuat hati karena akan terus dibully. Roy Sakti belum buat sandal oleh para hatersnya. Ya terutama yang pendukungnya Ruben Onsu, dan ini kayak menjadi akan semakin ramai ke belakangnya. Apa nggak kasihan buat Thalia dan Tania ya? Sebenarnya ya, maksudnya saya dari kemarin cukup mengikuti gitu, cuma menurut pendapat pribadi saya aja, maksudnya dengan Onyo mungkin sekarang mulai angkat bicara, ini kasus sudah mulai panas. Tapi kalau Onyo itu kan ya katanya yang nampar itu tante. Iya, cuma maksudnya Onyo udah angkat bicara aja, ini udah membuka banyak bukti-bukti yang kayak kita nggak bisa tahu ya ini fakta atau enggak gitu. Mungkin nanti bisa dibuktikan nanti. Orang juga nggak peduli kan? Iya. Yang penting kan ini ada di pihak dia atau tidak. Iya, ini tapi kan jadi ada, maksudnya istilahnya jadi ada serangan balik. Nah, cuman di saat kondisi yang lagi panas-panasnya, Mas, orang dan saya yakin maksudnya sebagai seorang artis ya, Mbak Sarwenda sendiri, Cici Sarwenda sendiri harusnya paham lah strategi apa yang harus digunakan gitu. Ya mungkin ini nggak izin Sarwenda kali. Gio mungkin main bikin konten aja. Cuma ini uploadnya tuh bertepatan banget sama. Iya, maksud saya gini loh, itu kan pasti yang kemarin banyak cancel kan. Iya. Terus ini udah masuk 1 harusnya, aduh, hati-hati banget, dipikirin gitu loh. Dan kita kan tahu kan bahwa ya Ruben Onsu kalau nonton itu pasti akan gitu loh, maksudnya aduh gitu loh. Apa jangan-jangan Nescafe emang sengaja bayar mahal biar dia tahu ini bakal di-repost Ruben? Nggak, kalau Nescafe ini brand besar ya, nggak mungkin seklamsi itu atau seteledor itu, nggak. Terlalu beresiko. Jadi kalau saya pikir brand itu nggak akan berani ngambil resiko walaupun kecil. Ini salahnya Bang? Salah Gio lah. Kenapa gitu loh. Lagian itu tadi maksudnya oke, saya dapat ngerti bahwa ngopi murah di rumah seperti itu ya. Rumah lain kan juga ada gitu loh, atau sewa rumah kayak gitu loh. Kenapa harus rumah yang sekarang lagi dibayar dibicarakan karena dianggap bulanannya nggak dibayar? Itu kan sesuatu yang blunder of the blunder gitu loh. Tapi menurut Mas Denny ini sepengetahuan Sarwenda nggak sih pembuatan video ini dan upload tuh? Semoga enggak ya, karena kalau iya aduh, terus 2 orang ini sama-sama teledor, itu sesuatu yang sangat disayangkan gitu loh. Jadi maksudnya ini kan sesuatu yang ya tadi kalau menurut saya itu pasti banyak kan brand-brand yang kemarin cancel kan. Nah terus ini dapat 1 gede lagi kan gitu loh. Aduh, saya tuh ngerasain banget
kalau ternyata event nggak jadi terus DP-nya nggak dilunasin gitu loh. Apalagi ini gitu, saya takut DP-nya diambil lagi gitu. Tapi untuk hubungan Gio dan Sarwenda sendiri lah, kemarin Sarwendanya blunder. Besar harapan saya ya, jujur, maksudnya kayak sebagai seorang laki-laki gitu, jauh kok Gio ini jauh lebih bijaksana, bisa melindungi dan menjadi apa ya, membadani lah gitu hujatan yang datang ke Sarwenda, tapi ujung-ujung malah begini. Gimana hubungan mereka ke depannya kalau begitu terus? Oke, hubungan mereka ke depannya. Sebenarnya hubungan mereka ini masih ada kans yang lumayan besar. Pengikut mereka ini lumayan militan dan mereka sangat berharap Sarwenda pun ini bahagia. Toh orang-orang yang juga akhirnya mendukung Ruben ini tadinya juga mendukung Sarwenda, tapi yang tidak setuju akan apa yang dilakukan oleh Sarwenda selama ini. Tapi artinya apa? Untuk sebagai brand mereka ini masih bisa diselamatkan, dan untuk sebagai hubungan malah kan bisa lebih besar lagi. Tapi memang langkahnya nggak boleh keliru, nggak boleh blunder lagi kayak sekarang. Nah, saya dengar ini kan ada sebuah upaya untuk menjembatani mereka dua pihak ini, Ruben dan Sarwenda ini mencoba untuk berbicara baiknya seperti apa. Kalau menurut saya sebaiknya jangan diumbar ke sosial media atau disuarakan ke publik, karena ini hanya akan menambah noise atau kegaduhan yang tidak diperlukan, yang akan malah menjadikan blunder part-part berikutnya. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang harus dipahami. Dan berikutnya lagi, kalau memang mau, jangan mengambil resiko sekecil apapun. Bahkan lakukan hal-hal yang mungkin akan mengundang empati. Hal-hal yang tidak menyerang pihak Ruben, tapi juga di sini tetap menunjukkan sebuah harapan. Harapannya orang-orang yang menyukai Sarwenda dan juga Gio, ini kan mereka ini bersama. Maka kalau menurut saya ini saatnya yang harus tadi itu. Mereka ini menunjukkan kebersamaan dengan cara yang humble, yang nggak terus menunjukkan mungkin kemarin ada sebuah upaya kayak Gio dipertanyakan posisi CEO-nya. Jadi datang kan kayak opa Korea gitu, pakai baju putih. Terus gini mau ngafe, lihat keluar lagi mendung sama macet, masuk ke dalam ambil. Oke, mau ditunjukkan dia sebagai CEO, tetapi jangan yang beresiko gitu. Maksudnya dengan keblunderan berlapis-lapis beginian, ya kita tahu ya, maksudnya fansnya tetap militan. Cuman fans ini bisa pergi kalau idolanya ini terus mengulang keblunderan yang sama seperti ya makanya itu tadi. Jadi hire seseorang yang mereka ini seorang strategis, publicist yang tahu harus melakukan apa. Jangan terus akhirnya melakukan keblunderan yang lain yang kalau menurut saya gampang sekali ditebak. Dia datang sebagai seorang cowok bilang kepada rumah seorang wanita yang dipacarinya, yang belum dinikahinya, yang rumah ini masih diperkarakan gara-gara dianggap belum dibayar oleh Ruben Onsu. Terus kemudian dia bikin iklan di situ, ngaku-ngaku rumahnya dia dan cari duit dari situ. Itu kan gitu loh. Mas, tapi dengan celah ini seperti yang kita tahu ya, maksudnya ini 2 kali blunder Sarwenda, blunder Gio, ini kan menjadi celah sebenarnya. Apalagi Ruben juga berusaha untuk dikabarkan ya, misalnya Mas Minola juga udah ngomong gitu, mau coba untuk banding masalah perihal anak ini akan membuka, maksudnya masalah baru nggak sih dengan dua blunder ini gitu. Saya pikir kalau 2 blunder ini nggak akan bisa diselamatkan oleh Ruben atau siapapun ya, harus mereka berdua ini kerjasama. Dan masih saya katakan masih ada sebuah sebuah kans ya, bahkan pundi-pundi rupiah ini bisa semakin besar lagi kalau mereka menyelesaikan dengan elegan dan baik. Oke. Tapi kalau saya lihat di antara Ruben ini tadi, sepertinya memang nantinya ada sebuah upaya di mana ya Ruben di sini mungkin ya, kalau saya nggak tahu ya. Saya jadi pada Ruben saya mohon maaf, saya tidak mewakili dia atau apapun. Tapi kalau saya jadi Ruben, tahu rumah itu terus kemudian ada cowok lain, terus kemudian cowok itu ya terlihat mesra sama anak saya gitu ya. Ya walaupun alasan dipangku atau apapun itu tadi, terus saya masih punya kewajiban bayar rumah itu tadi. Ya saya sih nggak mau bayar ya kalau saya loh ya. Dan itu yang pasti akan saya perjuangkan. Nah, tapi ya saya nggak tahu. Seorang Ruben Onsu ini besar hatinya dan dia sangat sering menolong orang lain. Nah, kalau menurut saya di sini kan masih ada anaknya. Saya pikir Ruben ini nggak memandang Sarwenda, tapi memandang anaknya ini tadi. Nah, kalau nanti ternyata sampai hak asuh ini sampai diambil oleh Ruben dan terus kemudian ya akhirnya kedua anak ini ikut sama Ruben, saya nggak kepikir ya. Akhirnya Sarwenda ini harus meneruskan rumah ini dengan cicilannya, kalau saya pikir seperti itu. Jadi saya sih melihat bahwa seharusnya selama ini masyarakat yang dianggap masih membela Sarwenda ini ditemenin gitu loh sama Sarwenda ini, nggak terus diberikan
apa ya kan, atau apapun itu blunder gitu loh maksudnya. Ya, Tapi kalau misalkan pada akhirnya, ya itu yang sebenarnya yang saya mention adalah Sarwenda blunder, sekarang dia juga blunder. Sebenarnya Ruben sendiri kan emang pengen bertemu, ya bahasanya ya kalau di berita itu hanya pengen bertemu Tania dan Thalia itu tanpa adanya pendampingan ya, bahasa seperti itu. Nah, jadi kemungkinan di kedepannya Ruben ini akan mencoba untuk mengajukan, ya pokoknya mengajukan untuk memindahkan hak asuh. Nah, apakah dengan masalah-masalah yang terjadi, apalagi kalau di kedepannya mereka belum hire itu ya, media sosial spesialis atau apapun itulah ya untuk berkonsultasi, bisa nggak sih justru ini akan menjadi celah besar untuk Ruben mendapatkan hak asuh dari Thalia? Iya, makanya karena saat ini banget nih, kalau ternyata sidang atau apapun itu terjadi, ini akan masyarakat punya alasan untuk mendukung Ruben. Dan ya saya nggak tahu hakim ya, tapi hakim kalau melihat hal seperti ini itu jadi mempertanyakan ya apa yang dilihat di sosial media itu tadi gitu loh. Nah, jangan sampai ini semua terjadi, karena kalau saya pribadi, harapan saya anak-anak di bawah umur itu harus selalu ikut mamanya. Nah, tapi kalau terus mamanya blunder sama calon papanya juga blunder, ini kan jadi bertanya-tanya gitu loh, baiknya gimana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kemungkinan itu sangat besar. Jika saat ini Ruben pasti akan menang. Tapi jika ini diperbaiki, maka saya pikir semuanya akan dapat yang terbaik. Jadi kalau saya pikir sih egonya ini yang harus diturunkan dan harus terjadi komunikasi. Banyak juga yang beberapa netizen juga nyinyir kayak, lagian kan, maksudnya bahasa Gio ini kan CEO, memang dia tuh nggak sanggup yang ngebayarin tagihan, maksudnya tagihan yang udah mulai nggak dibayar oleh Ruben Onsu begitu. Bahasa juga ada yang ke arah sana sebenarnya. Iya, kalau saya menjadi Gio ya, walaupun saya CEO ya harus bayarin 200 juta dan bla 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 itu, ya nggak mau juga gitu loh. Maksudnya apa ya? Bukan berarti apakah cintanya dipertanyakan atau enggak, bukan, tapi lebih ke ya sebelum nikah itu semua harus terjadi loh ya. Sebelum seorang menikah ini kayak pergi ke dokter ngecek dulu. Jangan-jangan nanti ini baik, tapi ternyata setelah ketemu menghasilkan kombinasi yang nggak baik atau apapun itu. Bahkan kita juga harus bertanya apakah si istri ini dari keluarganya punya hutang atau tidak. Karena begitu menikah, semuanya ini nggak akan bisa diandu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi Gio, ya saya cari perempuan lain yang akan lebih nggak banyak problem gitu loh. Toh Gio saat sebelum datang ke Sarwenda dia pun sudah jadi CEO menurut pengakuannya kan. Jadi kalau menurut saya, kalau saya jadi seseorang yang harus menasihati Gio, bukan karena karakter Sarwendanya, bukan, tapi karena ya permasalahan yang datang bersama Sarwenda ini belum selesai. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya Sarwenda menyelesaikan permasalahannya dengan Ruben, baru Gio ini akan masuk lebih dalam lagi. Karena jika tidak, apapun yang akan terjadi, ini akan selalu jadi masalah dan mengundang keblunderan untuk terjadi. Oke, berarti hubungan antara Sarwenda dan Gio ini akan apa ya bahasanya, melewati beling-beling dan pecahan bara api sebelum terjadinya pernikahan abadi, cinta sampai mati. Ya apapun itu upaya untuk seseorang yang saling mengasihi itu kan menganggap cintanya ini cinta sejati sampai mati. Tetapi kalau ternyata cobaan-cobaan ini bermunculan, apalagi cobaannya ini ditimbulkan sendiri oleh kebodohannya, maka kalau menurut saya mungkin ada ciong di situ. Mungkin ada sebuah ketidakcocokan. Mungkin saja jangan-jangan pernikahan mereka ini nggak mendatangkan nggak mendatangkan keberuntungan atau hoki. Nah, ini yang harus diselidiki. Mungkin ya bisa datang ke kelenteng atau kemana untuk melihat ya, karena mereka ini kan Chinese ya, Tionghoa ya. Tapi saya pikir sih apapun itu kembali ke tangan manusia. Gak hoki pun bisa dirubah hoki.